secara administrasi Pak, karena tadi dia hanya memainkan peran administrasi, nggak bisa. Gubernur tuh nggak bisa membatalkan programnya kabupaten. Kalau dibatal itu bisa digugat ke PT UN. Ya, itu satu Pak. Maka kuncinya di mana? Kuncinya tetap di daerah Pak. Kemampuan kapasitas dari para pemerintah daerah, dari pimpinan OPD itu menjadi kata kunci Pak. Nah, oleh sebab itu karena saya ada di hadapan bapak-bapak yang sebagai lembaga politik, maka tentu saya mendorong betul DPRD itu untuk apa? Mohon Bapak Ibu kembalilah menjadi zone politikon istilahnya, makhluk politik. Bapak-bapak itu bukan birokrat, ya. Bukan birokrat, bukan aparatus, ya. Pejabat itu bukan pejabat negara Pak, pejabat daerah kok. Istilahnya itu, hanya DPRD yang disebut pejabat daerah, yang lain-lain itu pejabat negara. Maka langkah yang konkret, inilah pengalaman saya 15 tahun terakhir ya, dan kurang lebih ada 30 DPRD kabupaten kota Indonesia. Langkah yang dilakukan apa? Yang pertama adalah bagaimana menyamakan persepsi, walaupun berbeda isi kepala, berbeda kepentingan, tapi ada cara. Makanya saya bilang ada 3 cara eksekutif menaklukkan legislatif, maka gunakan 3 cara itu untuk merapatkan mengkonsolidasi kita. Cara teknokrasi. Contoh, saya nggak tahu di mana. Di PP 12, PP 18 hak keuangan baru diperbarui oleh Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Katakan apa? DPRD boleh kok didampingi tim ahli, tim pakar, kelompok pakar. Sudah dilaksanakan atau belum? Teknokrasi kan itu kan? Teknokrat itu orang cerdas, orang punya kemampuan memang. Di Jogja, Gunung Kidul itu ada 23 kelompok pakar, tim pakar, mendampingi pimpinan, komisi semua. Jadi menghadapi eksekutif itu fight betul secara data dan data. Itu haknya DPRD Pak. Kenapa tidak diajukan itu? Saya baca kira di Manggarai Barat saya banyak teman-teman yang anak-anak muda, orang-orang yang punya kualitas untuk mendampingi. Karena saya yakin bapak-bapak orang sudah tidak ada waktu Pak. Paling pulang di kantor tuh kalau tidak ada masa reses saya pulang ganti baju, cari tiket berangkat lagi, pungkar. Jadi manipulasi program ke manipulasi pungkar jadi. Ya kan? Itu cara demokrasi Pak. Di backup betul. Loh, saya hari ini existing jadi tenaga ahli ad hoc. Ada di Jawa Tengah, ada di hampir semua Jogja. Ad hoc. Oleh undang-undang boleh gunakan kesempatan itu Pak. Pasti usulkan. Komisi minimal didampingi oleh 2. Kalau tidak bisa bulanan, pakai ad hoc Pak. Ad hoc itu kapan dibutuhkan dipanggil dia dibayar. OJ, orang dengan jam. Begitu kan boleh. Kan di eksekutif juga kan. Kecuali staf ahli praksi, karena praksi itu kan dibayar langsung oleh praksinya. Potongan gaji mereka kan diskor ke praksi. Kalau kelompok pakar atau tim pakar, boleh dibikin aja. Itu sangat membantu, bisa membantu seluruh teman-teman 30 orang termasuk teman-teman sekretariat. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk mengkonsolidasikan cara administratif. Bagaimana? Selesaikan, harus dipisah antara rencana kerjanya sebagai OPD eksekutif dan rencana kerjanya dewan. 1 tahun di DPRD dengan 3 fungsinya tadi itu dengan urusannya mau ngapain saja. Bamus memutuskan berdasarkan usulan. Disusun aja. Yang ketiga, proses itu apa? Sesuaikan tatipnya Pak. Tatip namanya juga tata tertib DPRD. Di situlah rule of law dan rule of game-nya DPRD itu di situ Pak. 3 langkah politik itu saya kira, strategis. Ini bukan dalam rangka membangun lawan oposisi, bukan Pak. Ini dalam rangka, ingat, DPRD unsur penyelenggara pemerintah daerah, maka kerjanya untuk mewujudkan visi misinya kepala daerah, pasti. Ini saya lanjutkan ke sini Pak. Bagaimana melihat ini saya bilang tadi saya kesini. Ini 2021, saya ambil sampel APBD-nya. Pendapatan asli daerah 100 nih. Sorry, ini 270. Benar ya? Ya benar, 270. Pajaknya 68, ya. Pendapatan transfer sekian. Pokoknya ini total. Coba lihat berapa belanja operasi kita. Sekarang kan sudah tidak mengenal belanja langsung dan tidak langsung kan? Belanja berapa operasinya? 876 miliar Pak. Ini yang disinggung oleh Pak Ketua tadi. Kita APBD kita tuh masih zaman kuno Pak.
Orangnya milenial, tapi APBD-nya kolonial. Masih money follow concept. Mohon maaf, saya harus terbuka juga biar kita nanti bagaimana strategi kita. Belanja pegawai 338, belanja barang dan jasa sekian, Pak. Baik aja. Ini kan belanja habis pakai untuk kebutuhan internal. Bagaimana mungkin dengan struktur APBD ini menyelesaikan kemiskinan petani, menyelesaikan ketimpangan antar kecamatan, antar wilayah tadi? Ya. Ini yang 2021. Ya. Kita lihat APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 ditetapkan pada 29 dan posturnya adalah target pendapatan 1,4 triliun. Raba-raba saja 1,4 triliun dikurangi belanja operasi tadi itu ya. Belanja operasi 800 sekian tinggal berapa itu? Belum lagi dikurangi 10 plus 20%. Ya. 10 plus 20% pendidikan sama kesehatan. Jadi ketika bapak mereka mau reses, Pak, dikeluarkan dulu semua belanja itu, sisa uang inilah kemudian kan itu yang direbutkan itu. Bukan melihat gelondongan APBD 1,4 triliun itu lalu direbutkan, itu keliru, sesat, Pak, serius. Kalau TAPD yang mempresentasikan itu sesat, serius. Itu membodohi DPRD. Harusnya ketika pembahasan tadi dikeluarkan semua belanja, kan belanja pegawai tidak menjadi domain pembahasan di reses kan? Dibang ngapain itu mau dibawa ke forum bangga? Tapi itulah fakta yang terjadi kan? Saya baca di salahnya penjaringan semua. Ya. Seolah-olah 1,4 triliun inilah kemudian dibahas oleh 30 orang omong kosong, Pak. Kan dikeluarkan dulu. Sudah tebal itu, lebar kuda mati kuda itu dokumen. Kan lihat ya. Jumlah target ini. Ya. PAD 300. Ya. Ini saya hanya ambil data saja, data yang ada di saya minta Menteri Dagri juga di saya juga ada ini. Ya. Terus ini pembiayaan belanja 1,6 triliun lebih, ya kan? Target belanjanya 1,6 triliun, target pendapatan 1,4 triliun, minus, defisit kan? Jumlah pengeluaran pembiayaan 33,8, ini investasi 33,1. Kita coba masuk, bagaimana lokasi? Nah ini saya bilang tadi. Mana yang menjadi basis di dalam analisis APBD kita ketika lihat lokasi kontennya? Ya tadi. Berdasarkan data, ini data di dalam BPS, datanya Bappenas, datanya RPJMD-nya bapak-bapak di Mabar itu lah. Apa sih yang menjadi basis strategisnya kalau kita kemudian intervensi arah kebijakan dan program strategis di Mabar? Satu, pertanian kehutanan itu menjadi basis, pertambangan dan penggalian itu basis, industri pengolahan itu non basis, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah itu non basis, konstruksi hari ini basis, ya. Kemudian apa lagi basis? Penyediaan akomodasi karena ini menjadi basis karena banyak hotel kan, ya. Tapi ini basis, ini tidak dipersiapkan, ini basis juga. Ini tidak nyambung dengan sini, artinya apa? Kita impor semua makan minum itu. Dari Jawa, dari Lombok, dari Bima, dari Makassar, impor semua akhirnya. Ya. Real estate sekarang menjadi basis, isu strategisnya. Jasa perusahaan basis. Administrasi pemerintahan pertanian ini basis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan, makanya saya bikin sini. Apa arah kebijakan strategis yang mau dibangun 2023 ini? Kan begitu pertanyaan. Sementara berdasarkan analisis lokasi konten lokasinya adalah semua ini adalah strateginya basis. Basis artinya secara based only basic need-nya itu menjadi potensinya Manggarai. Analisis potensinya. Apa kebijakannya? Arah kebijakan 2023. Nah inilah yang besok rapat salah satunya mempertanyakan ini. Panggil itu dinas pertanian, panggil itu dinas SDM kan ini ya. Lalu panggil itu dinas apa lagi nih? PUPR, ya. Kemudian Perindakop, ini Perindakop ini. Lalu mana lagi yang basis itu? Panggil mereka, minta apa arah kebijakan atas ini untuk 2023 kita perdebatkan. Nanti gak usah bahas kegiatan Pak. Kegiatan itu Bapak tidak perlu bikin proposal aneh-aneh, cukup copy paste dari
Download dari Kepken 050 sudah ada tuh indikatornya, sudah ada semua Pak kan? Sudah nyambung Pak. Gitu. Analisis shift alokasinya, distribusinya, ya. Apa saja yang daya saing rendah? Coba cek daya saing rendah mabar. Pertanian itu rendah, masih terbelakang statusnya, ya. Mana lagi terbelakang? Kemudian ini pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pertumbuhan lambat, daya saing yang rendah. Ini statusnya itu terbelakang. Mana lagi? Nah, ini nanti Pak, itu dibawa pada saat pembahasan dengan mitra OPD supaya mereka terbuka. Statusnya sudah rendah, kok program kegiatan yang mereka rancang tidak dalam rangka menaikkan ini statusnya berkembang atau progres? Iya, tidak kok. Oke, ini beberapa contoh ya. Ini data dari saya ambil dari BP4D Kabupaten Manggarai Barat. Sektor APBD berdasarkan analisis efisiensi lanjutan tadi itu yang rendah, terbelakang ini. Oke. Nah, itu saya kira Bapak Ibu semua, kita nanti lanjut sesi saya karena ini ada masih nyambung, tapi ini nanti akan membedah soal dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah. Apa saja yang perlu dipersiapkan daerah. Saya kira itu. Terima kasih dan mau komentar sedikit. Oh, siap. Ya baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Tentu materi pagi hari ini bagi saya ini materi yang sangat berharga. Ya, saya membayangkan di antara kami ini kakak ada yang 40 di 30 20 Kalau saya dan Pak Inu ini masih periode pertama. Dan kalau dihitung, kita mendapatkan materi BMTek ini baru yang ketiga setelah jadi materi baru. Saya membayangkan berhadapan dengan pemerintah yang puluhan tahun menguasai yang namanya regulasi. Kita sangat sempit ruangnya, apalagi kita juga dari berbagai latar belakang. Ditambah lagi juga memang niat kami untuk mau belajar tentang regulasi sangat minim. Termasuk juga penempatan staf ahli kami baik di komisi maupun di fraksi dan sebagainya itu hanya syarat politis, Pak. Padahal sebenarnya staf ahli ini harus muatan ilmunya jauh lebih tinggi dari kami yang jabatan politik, tapi rasanya justru petugas-petugas staf ahli di alat kelengkapan ini hanya sebagai petugas administrasi. Untuk itu mungkin komentar saya Pak begini, untuk ketiga pimpinan dan juga sekwan ini dirancang supaya kegiatan-kegiatan ini diperbanyak. Tidak harus datang ke Jogja, mungkin pematerinya bisa didatangkan ke Labuan Bajo supaya nanti, karena begini ini masalah pisau yang belum diasah Pak persoalannya. Bagaimana kami bisa mendalami ya, tugas kami di komisi masing-masing, begitu juga tugas Banggar dan sebagainya. Kalau ilmunya, ya daya asah kami ini kurang. Dan hari ini saya mau katakan bahwa untuk kami di Manggarai Barat, menurut pendapat saya itu dua. Pertama, memang kami belum punya niat untuk memahami regulasi yang menjadi tugas kami. Yang kedua adalah kami belum mendapatkan bekal yang banyak tentang tugas kami di DPR. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak. Terima kasih Pak Arief. Minta maaf, saya sampaikan bahwa saya memang sudah 4 periode di DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini sejak awal. Sejak periode pertama, kedua, kita sungguh-sungguh merasakan pentingnya kehadiran seorang anggota DPRD di tengah pemerintah. Tapi akhir-akhir ini, terutama di masa yang ini sekarang ini, periode 2019-2024, saya pikir bahwa kehadiran DPRD itu sepertinya sudah tidak dirasakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Karena omong tentang pukir, ya pukir itu didapatkan oleh DPRD, itu juga yang disampaikan oleh pemerintah hal yang sama. Sehingga saya setuju pendapat Pak Arief tadi bahwa ketika DPRD mengusulkan pukir, pemerintah tinggal hanya menari-nari. Yang mereka sudah omong juga sudah masuk dalam pukir DPRD gitu ya. Nah, yang kedua, sepakat dengan Pak Arief, sesungguhnya kami juga malu
telanjur sudah dibaptis sebagai daerah super premium. Saya ambil contoh Kecamatan Komodo yang disampaikan tadi, kemiskinannya masih sangat tinggi. Benar bahwa intervensi pusat terhadap Kabupaten Manggarai Barat ini itu tidak menyentuh langsung kepentingan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga hebohnya tentang super premium itu sebenarnya untuk kepentingan Jakarta, Pak Arif. Terus terang saya sampaikan, mungkin ada 6 atau 700 miliar diarahkan ke bagian selatan tahun ini pembangunan jalan, tidak ada untuk kepentingan masyarakat. Orang Jakarta sudah siapkan lahan di Gulumuri sana, baru dibangun kawasan itu untuk kepentingan mereka. Dari masyarakat tetap menderita. Hanya kami ini ikut bergembira saja karena disebut sebagai super premium. Lalu berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, memang kita, saya pikir Pak Arif sudah luar biasa membongkar semua. Kali ini sebenarnya ada dalam hati kami selama ini, luka yang sepertinya sulit disembuhkan dan tidak akan pernah sembuh. Pertama, omong tentang APBD. Benar sekali yang disampaikan. Bahkan tahun ini, kemarin tahun 2021, dalam satu hari ada 3 agenda yang kami selesaikan. Bahas kuanya, bahas RAPBD dalam satu hari. Iya. Bagaimana tidak bisa mengukur kualitas APBD itu dengan baik? Mungkin hanya di halaman 1 kita lihat yang terakhir hanya turun angkat tangan begitu. Sehingga sampai hari ini juga kami tidak tahu APBD itu seperti apa nanti untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena itu pada kesempatan ini yang pertama saya berterima kasih. Kami sudah cukup banyak hal yang kami dapatkan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal, tapi mungkin bukan tempatnya di sini saya sampaikan. Pertama, reses pertama ini harus dibuat lebih awal sebagai bahan kita nanti sandingkan dengan musrenbang di kecamatan dan kabupaten. Kalau boleh Pak Ketua pulang ini langsung reses, Pak. Tidak boleh tunggu-tunggu, jangan di akhir masa sidang lagi. Kita rubah. Lalu yang kedua, bahwa saya sangat sependapat setelah ini dilakukan rapat komisi untuk mengetahui isu strategis, tematik atau arah kebijakan pemerintah untuk diselaraskan dengan visi misi bupati. Saya pikir APBD yang ditetapkan 2021 ini Pak Arif juga tidak selaras dengan visi misi bupati. Mabar bangkit, mabar mantap. Bangkitnya seperti apa, mantapnya seperti apa, 2024 sudah hampir selesai, hampir dapat. Kita tidak pernah mantap dan bangkit pun kita tidak pernah merasakan hari ini. Terima kasih. Oh, yuk. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Daniel Anggur, Lembaga DPRD Manggarai sebagai ketua, saya dari fraksi. Baik, kalau kegiatan hari ini bersama dengan Kepala UPBD, ya, saya berpikir untuk 2023 semuanya kita akan mengacu kepada hasil bimbingan teknis hari ini. Tapi yang terjadi Pak Aris bahwa bicara tentang APBD itu adalah peperangan antara eksekutif dan legislatif. Tentu pemahaman kami di DPRD selama ini begini, pemerintah ini kan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kami DPRD pun demikian. Makanya kami kalau pada saat pemilu, kalaupun satu partai ini kita baku sikut untuk mendapat kekuasaan itu. Tentu legitimasi daripada itu bahwa kami setiap saat datang kantor untuk membicarakan tentang kesejahteraan rakyat. Dari berbagai referensi yang telah disampaikan oleh Pak Arif sebagai narasumber hari ini, Pak, kami berbangga. Tetapi implementasi dari semuanya ini tidak terlepas daripada peran pemerintah daerah, terutama melalui OPD-nya. Satu hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, Pak. Bicara tentang APBD 2021 kami di Manggarai Barat. Dalam bentuk program itu semuanya dalam bentuk gelondongan. Ya. Dan saya pada 1 bulan yang lalu sebagai pimpinan menyurat kepada pemerintah untuk lokus-lokus kegiatan. Dan sampai saat ini tidak dijawab.
Tanggal akhir kita mencoba minta mereka punya DPA. Sampai saat ini pun belum dijawab. Nah, apa maknanya sampai mereka dalam bentuk lodongan topografi? Katakan gini Pak, untuk dalam rangka peningkatan nelayan kita di pesisir, anggarannya 1 miliar. Tapi tidak tahu ada berapa banyak kelompok yang mendapat angka 1 miliar itu, di mana lokusnya, tidak jelas. Ini juga jadi soal buat kami. Tentu berbagai program yang kita dapatkan hari ini, nanti kita akan mau implementasikan di tahun 2003 dengan pengalaman yang kami dapat hari ini. Saya kira ini tergantung niat baik dari pemerintah. Bicara poker bagi seorang DPRD itu hanya belas kasihan pemerintah, Pak. Tapi kalau kita bicara soal regulasi, ternyata bahwa pemerintah daerah itu, yang dikatakan pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kemanakah arah kebijakan daerah itu kita bawa? Itu harus duduk satu meja antara eksekutif dan legislatif. Tapi yang terjadi selama ini adalah domainnya OPD.